Paling mudah biasanya teman-teman pakai bensin. Nah, ini salah kaprah. Salah kaprah kenapa ya? Seharusnya yang benar sih pakai solar. Tapi kan kalau nyari solar kan susah. Ada yang di bengkel itu yang ada kan bensin. Cuman itu ada yang menyadari 100% bahwa ketika servis itu ya bensinnya berkurang sedikit buat membersihkan motornya atau komponen sepeda motornya, contoh kayak mungkin membersihkan karburator yang pakai karburator, mungkin membersihkan komponen-komponen kecil yang memang dibuka dan dibersihkan. Terus kemudian ada juga bengkel yang sudah menyediakan bensin memang khusus buat nyuci itu, jadi masing-masing mekanik dikasih mungkin ya nggak 1 liter, setengah literan lah, itu bisa. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa yuk teman-teman bengkel hindari komplain, hindari keluhan konsumen. Biasanya konsumen tuh setelah servis itu ngomong, mari servis kok bensinku kok entek, mari servis kok bensinku kok habis. Oh ini bensinnya dipakai apa, atau mungkin bensinnya kemana, atau mungkin jangan-jangan diambil ya. Jadi pemahamannya gini, ketika servis itu kan membersihkan karburator dan yang lain-lain, atau mungkin komponen ya kayak ya, kita membersihkan area CVT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SDM Channel. Hari ini saya membahas tentang pemakaian bahan bakar di bengkel, atau mungkin pemakaian bensin di bengkel, atau berkaitan dengan kenaikan bahan bakar ini ya. Ini terutama sensitif karena bahan bakar naiknya lumayan tinggi. Terus kemudian sekarang bahan bakar itu kayak Pertalite itu angkanya sudah 10.000. Maka mungkin ini hanya istilahnya masukan, ini hanya istilahnya pengalaman yang pernah saya alami. Jadi mudah-mudahan teman-teman bengkel, saya hanya mengingatkan bahwa oh ya, kalau biasanya karena bahan bakar itu murah, mungkin konsumen itu ada yang menyadari bahwa ketika servis itu bensinnya berkurang sedikit untuk mungkin membersihkan komponen-komponen sepeda motor. Tapi ada juga konsumen yang istilahnya ketika servis itu tidak menyadari itu, atau mungkin aku servis ya harusnya istilahnya nggak berkurang bensin saya. Nah, ini fenomena ini kan sudah umum di lapangan. Jadi kalau teman-teman di bengkel resmi, nah di bengkel resmi mungkin sudah ada yang menyediakan bensin itu buat mekanik untuk membersihkan itu, tapi juga ada yang belum menyediakan itu. Tapi biasanya kalau di bengkel resmi itu izin ke konsumennya untuk, Pak mohon maaf ini bensinnya saya ambil sedikit ya buat membersihkan itu, mungkin itu. Tapi kalau di bengkel umum orang sudah terbiasa dengan ketika datang ya digawe berseni gitu loh. Nah ini berhubung bensinnya sekarang mahal, terus kemudian istilahnya kondisi ekonomi juga belum stabil, maka ya alangkah baiknya ketika teman-teman mekanik, teman-teman bengkel itu istilahnya mungkin ya, ini paling enggak kalau mekanik 3 atau mekanik 4 satu bengkel itu sediakan 2 liter mungkin lah ya ini ya. Jadi nanti buat nyucinya itu pakai bensinnya sendiri, itu yang paling bagus. Tapi kalau memang belum bisa seperti itu ya menurut saya lebih baik izin ke konsumen, karena kalau nggak izin itu nanti pasti jadi salah paham. Konsumennya juga bisa komplain, kemarin servis kok bensinku entek, kemarin servis kok bensinku kurang, jangan-jangan diambil, jangan-jangan gini. Nah makanya kalau yang paling gampang itu kan izin saja, Pak mohon maaf ini saya minta bensinnya sedikit ya buat membersihkan. Nah itu yang paling, menurut saya yang paling sederhana. Jadi yang paling baik solusinya sebetulnya ini kan kalau dulu saya bekerja itu, kalau saya bekerja memang satu mekanik itu satu hari dikasih 1 liter. Itu dari dulu saat saya jadi mekanik itu satu hari dikasih 1 liter itu untuk membersihkan istilahnya kayak karburator, kayak istilahnya tutup klep, kemudian area-area yang memang perlu dibersihkan. Itu dulu seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, bensin mahal, kayaknya sekarang sudah jarang yang menyediakan itu. Nah kalau satu mekanik 1 liter itu kan mungkin terlalu banyak. Jadi masukan saya ya mungkin kalau 2 mekanik itu mungkin ya 1 liter. Nah itu kayaknya nggak terlalu berlebihan lah, nggak terlalu memberatkan. Jadi
mungkin bisa diakali dengan cara ya 2 mekanik itu 1 liter, jadi masing-masing mekanik itu setengah liter. Apakah nanti tidak, istilahnya bahan bakar yang di motor konsumen itu tidak berkurang? Ya pastilah, yang namanya kita servis itu kan ada yang pembersihan saringan bahan bakar, atau kalau dari selang yang ke bawah itu kan ya pasti ada saringannya. Kalau yang pakai karburator kan masih dibersihkan, pasti berkurang. Tapi kalau yang injeksi kan sudah jarang itu. Nah, jarang yang istilahnya iki bensinnya netes sendiri, atau mungkin pembersihan ini ya mungkin filternya di fill pump. Tapi kembali lagi, konteksnya saya bukan di teknisnya, saya hanya istilahnya menyampaikan ini. Kenapa? Karena saya buat video ini kenapa? Karena sudah terjadi di lapangan, bahwa di lapangan itu setiap orang servis, kalau di bengkel resmi orang berpikir ya aku nyervis nang bengkel ya wis bensinku nggak berkurang. Kalaupun mungkin berkurang ya atas izin konsumennya. Kebanyakan di bengkel resmi itu ngomong dulu ke konsumennya, izin istilahnya, Pak mohon maaf ini bensinnya saya ambil sebagian ya untuk ini, karena untuk pembersihan ini butuh bensin agak banyak. Atau mungkin ngomong ke istilahnya pemilik bengkel atau teman-teman kepala bengkelnya, Mas iki kok butuh bensin akeh ya kita beli aja. Terlepas itu nanti jadi beban siapa ya, yang penting ada pembicaraan di awal. Nah, itu biasanya di bengkel resmi. Kalau di bengkel umum itu sudah terbiasa bahwa ketika servis ya wis bensinmu pasti istilahnya dipakai membersihkan, itu sudah pasti. Jadi wis orang-orang sudah terbiasa itu. Kalau kemarin-kemarin bahan bakar murah ya nggak ada masalah, orang nggak akan mengeluh. Tapi hari ini ketika bensin itu sudah di angka 10.000, ya mungkin ya ini nggak semua konsumen lah, mudah-mudahan konsumen juga nyadari itu, tapi kita menghindari atau mencegah supaya konsumen nggak komplain. Jadi kesimpulannya bahwa pertama istilahnya yang paling bagus, setiap bengkel itu masing-masing mekanik, ini ibarat umpama mekanik, kalau saya punya 4 mekanik berarti mungkin butuh 2 liter bahan bakar untuk istilahnya membersihkan komponen-komponen yang memang perlu dibersihkan. Tuh, kemudian yang kedua ya izin ke konsumen itu perlu, karena kalau nggak izin nanti konsumen ini pasti komplain ya. Yang ketiga ya kalau memang ada, kalau bensin memang mahal ya pakai solar. Sebetulnya membersihkan itu kan yang bagus pakai solar sebetulnya. Cuman karena di bengkel itu sekarang sudah modern, maka istilahnya apa ya, pembersihannya selain bensin solar ini sekarang sudah pakai karburator cleaner. Nah, menurut saya ya karburator cleaner itu bagus, tapi bengkel pasti OPEC-nya atau operasional expense-nya lebih tinggi, pengeluarannya lebih tinggi. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin loh ya, ini kalau teman-teman konsumen yang nyadari bahwa ini perlu dibersihkan dengan karburator cleaner, ya itu enak. Atau mungkin kita edukasi ke konsumen bahwa Pak, untuk pembersihan ini supaya nggak pakai bensin kita pakai karburator cleaner ya. Tapi apakah karburator cleaner itu free? Biasanya tetap dibebankan. Cuman biayanya mungkin nggak terlalu mahal kalau pakai carbo cleaner. Karena satu botol itu istilahnya mungkin satu botol bisa dipakai beberapa motor, artinya dibebankan kan beberapa motor sehingga jatuhnya lebih murah. Mungkin seperti itu loh ya. Atau mungkin carbo cleaner nariknya berapa? Ya tergantung lah, itu pilihan. Mau pakai carbo cleaner, mau pakai bensin, mau pakai solar. Ya buat membersihkan itu masing-masing istilahnya tergantung gimana bengkel itu cara menurut mereka yang paling praktis, yang paling bagus atau yang paling murah atau gimana. Kemudian pengeluaran bengkel itu juga masing-masing berbeda. Jadi terserah yang mau pakai bensin ya, kalau nggak mau menyediakan ya izin ke konsumennya. Kalau mau menyediakan ya alhamdulillah, itu mungkin menghindari komplain dari konsumen berkaitan dengan bensin yang mahal. Oke, mudah-mudahan video ini ya video sekedar saya apa yang saya pikirkan saya ngomong aja, karena saya pernah ngalami dan dulu saya pernah istilahnya satu hari itu pasti ada bensin 1 liter buat satu mekanik, itu dulu di tempat kerja saya. Nah, setelah itu lama kelamaan dengan berjalannya waktu kayaknya sudah nggak ada itu. Kalau menurut teknik, apakah pembersihan itu nggak boleh pakai bensin? Ya, kalau untuk komponen yang ada seal, ada karet, kan pembersihan yang paling bagus sebenarnya pakai resin atau solar lah. Itu yang paling bagus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.